Hai semuanya, mungkin kalian adalah orang yang tepat buat nonton video ini. Kenapa? Karena saya yakin kalian pasti pernah ada di fase ini. Fase di mana kalian lagi scroll media sosial, entah itu Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Lalu tiba-tiba ngerasa hidup kalian itu gitu-gitu aja, stuck, bahkan ngerasa kalah jauh dibanding orang lain. Padahal yang kalian lihat cuma potongan hidup orang, highlight doang, bagian paling bagusnya aja. Sementara yang kalian bandingin itu realita hidup kalian yang belum diedit, belum difilter, yang kadang acak-acakan, gak jelas, dan penuh dengan proses jatuh bangun. Gak heran sih, karena dunia digital emang sering bikin standar hidup kita kacau. Media sosial itu ibarat etalase toko. Kalian cuma lihat barang yang paling keren, paling glowing, paling kinclong, yang udah dipoles abis-abisan. Kalian gak lihat di belakang layar gimana barang itu diproduksi, prosesnya kayak apa, bahkan perjuangannya kayak gimana. Tapi anehnya, kita malah bandingin diri kita yang lagi proses sama hasil akhir orang lain yang udah dipoles sempurna. Saya pernah ada di posisi itu. Dan percaya deh, rasanya gak enak. Kita ngerasa kayak orang paling tertinggal sedunia. Kayak hidup ini kompetisi tanpa ujung yang selalu bikin kita ngos-ngosan sendiri. Coba bayangin hidup itu kayak lari maraton, bukan sprint. Setiap orang punya jalur, waktu, dan kecepatan masing-masing. Ada yang start dari keluarga kaya, ada yang dari keluarga sederhana, ada yang bahkan harus jalan kaki dulu sebelum bisa lari. Dan gak semua orang bakal finish di waktu yang sama. Tapi kenapa sih kita sering banget bandingin garis start dan finish hidup kita sama orang lain? Kadang kita lupa bahwa hidup itu bukan perlombaan siapa cepat, tapi perjalanan siapa kuat. Dan kuat bukan berarti gak pernah capek, tapi bisa terus jalan meskipun dunia bilang kamu lambat. Masalahnya, media sosial bikin ilusi kalau semua orang harus cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat nikah, cepat punya rumah, cepat punya mobil. Padahal kenyataannya gak seindah itu. Bahkan orang yang kalian lihat sukses di usia muda pun belum tentu bahagia. Bisa jadi, di balik senyum di foto itu, dia lagi berjuang ngelawan kecemasan, overthinking, bahkan depresi yang gak kelihatan. Jangan tertipu sama highlight hidup orang. Kenapa? Karena yang kalian lihat di media sosial itu ibarat cuplikan film, sementara hidup kalian itu jalan cerita utuh. Dan di dalam hidup yang utuh, selalu ada babak jatuh, bangkit, ulang lagi, sampai akhirnya pelan-pelan kita jadi pribadi yang lebih kuat. Kalian tahu nggak? FOMO alias Fear of Missing Out itu penyakit zaman sekarang. Penyakit yang bikin kita selalu ngerasa kurang, ngerasa belum cukup, ngerasa belum jadi siapa-siapa. Karena setiap hari disuguhin update hidup orang yang tampaknya lebih wah dari kita. Tapi sadarkah kalian, hidup itu nggak pernah adil sejak awal. Ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir dengan banyak beban, ada yang gampang dapat kesempatan, ada yang harus jatuh bangun dulu. Jadi wajar banget kalau jalur hidup kita beda. Kadang yang perlu kita lakukan cuma berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri sendiri, aku nggak ketinggalan, aku cuma lagi di jalanku sendiri. Saya sering dengar kalimat bijak dari teman saya yang seorang pelari maraton. Dia bilang, yang bikin kamu kalah bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu menyerah. Dan itu berlaku dalam hidup juga. Kadang kita bukan terlambat, tapi kita terlalu sibuk ngelihat orang lain sampai lupa jalanin hidup sendiri. Coba tanya deh ke diri kalian. Berapa kali kalian ngerasa minder cuma gara-gara lihat story temen? Berapa kali kalian ngerasa hidup kalian cupu karena bandingin sama update orang lain? Berapa banyak waktu yang terbuang buat overthinking hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat? Kalau jawabannya sering, berarti kalian butuh detox dari perbandingan itu. Mulai belajar fokus sama progres kalian sendiri, sekecil apapun itu. Saya kasih contoh nyata. Ada seorang teman saya,
Dari luar hidupnya kelihatan ideal banget. Lulusan kampus favorit, kerja di startup besar, gaji lumayan, feed Instagramnya rapi, estetik, captionnya puitis. Tapi, waktu ngobrol secara personal dia bilang, "Gue capek banget. Hidup gue cuma kelihatan keren di Instagram, tapi gue sendiri gak bahagia." Dari situ saya sadar, kadang yang terlihat sempurna di luar, belum tentu baik-baik aja di dalam. Dan sebaliknya, kalian yang ngerasa hidup kalian flat, datar, gak seru, bisa jadi justru lagi dalam proses bertumbuh. Proses yang butuh waktu dan gak kelihatan, tapi pelan-pelan mengubah kalian jadi versi terbaik dari diri sendiri. Filosofi Stoik pernah bilang, jangan fokus pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Artinya, jangan buang waktu mikirin hal yang di luar kendali kalian. Kayak hidup orang lain, kesuksesan orang lain, rezeki orang lain. Fokus aja ke apa yang bisa kalian atur. Tindakan kalian, mindset kalian, dan sikap kalian dalam menghadapi hidup. Kalau kalian lagi ngerasa lelah dan minder, wajar kok. Itu tanda kalau kalian manusia. Tapi jangan biarkan rasa itu menghentikan langkah kalian. Jalan terus, walau pelan, karena satu langkah kecil lebih baik dari 1000 kali menunda. Ingat, progres kecil tetaplah progres. Kalian yang hari ini bisa bangun lebih pagi daripada kemarin, itu progres. Kalian yang bisa menahan diri nggak overthinking sejam aja, itu progres. Kalian yang bisa nolong teman walau lagi banyak masalah, itu progres. Semua hal kecil itu layak dihargai, walau nggak bisa dipamerin di media sosial. Jangan lupa juga, hidup itu bukan soal balapan ke garis finish. Karena apa? Nggak ada garis finish dalam hidup ini, kecuali ajal. Jadi, selama masih diberi napas, kita jalan aja terus. Fokus ke langkah kecil, bukan lari kencang. Saya tahu, di zaman sekarang, kita sering banget dikasih standar yang bikin kepala meledak. Umur 25 harus kaya, umur 27 harus nikah, umur 30 harus punya rumah. Tapi siapa yang bikin aturan itu? Siapa yang bisa jamin hidup kita bakal sama kayak hidup orang? Jawabannya, nggak ada. Masing-masing dari kita punya cerita. Punya garis waktu sendiri. Ada yang menikah di usia 23, ada yang baru nemuin pasangan hidup di usia 35. Ada yang sukses di usia muda, ada yang baru stabil setelah umur 40. Dan itu nggak masalah. Hidup itu bukan drama Korea yang ceritanya selalu rapi dan predictable. Kadang hidup justru lebih mirip sama jalanan berlumpur, licin, berliku yang bikin kita harus jatuh dulu sebelum bisa jalan tegak. Jadi jangan minder kalau hari ini kalian belum sampai di titik yang kalian mau. Karena proses nggak bisa dipercepat, apalagi cuma buat mengejar validasi sosial. Kalau kalian pernah dengar pepatah ini, catat baik-baik. Comparison is the thief of joy. Artinya, membandingkan diri dengan orang lain cuma bakal nyuri kebahagiaan kalian sendiri. Kalau hari ini kalian bandingin hidup kalian sama hidup orang lain, yang ada kalian gak bakal pernah puas. Karena akan selalu ada yang lebih kaya, lebih cantik, lebih pinter, lebih sukses, lebih bahagia. Tapi kalau kalian bisa bandingin diri kalian hari ini sama diri kalian kemarin, itu baru namanya pertumbuhan. Jadi, stop bandingin proses kalian sama highlight hidup orang lain. Fokus sama versi terbaik kalian sendiri. Jangan takut ketinggalan, karena kalian gak pernah tertinggal, kalian cuma lagi ada di jalur kalian masing-masing. Percaya deh, perjalanan hidup itu kayak naik gunung. Gak semua orang naik bareng. Kadang ada yang sampai duluan, ada yang istirahat lebih lama, ada yang tersesat sebentar, tapi tetap jalan. Selama kalian nggak menyerah, kalian pasti akan sampai di puncak kalian sendiri. Dan ketika sampai di puncak, kalian bakal paham kenapa proses kalian butuh waktu. Karena semua rasa lelah, semua air mata, semua kegagalan bakal terasa berharga saat kalian bisa berdiri tegak, melihat ke belakang dan berkata, "Aku berhasil." Jadi, mulai hari ini,
Jangan biarkan media sosial menentukan nilai diri kalian. Jangan biarkan pencapaian orang lain bikin kalian ngerasa gagal. Dan jangan biarkan FOMO mengendalikan hidup kalian. Hidup kalian itu berharga, proses kalian itu valid, dan perjalanan kalian layak dihargai. Slow progress is still progress. Pelan itu bukan kalah, lambat itu bukan gagal. Yang penting, jangan berhenti. So, saya cuma pengen bilang satu hal buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Saya bangga sama kalian, karena kalian berani belajar. Kalian berani sadar, dan kalian berani terus berjalan. Apapun kecepatan kalian, yang penting kalian tetap melangkah. Ingat ya, jangan bandingkan prosesmu dengan highlight hidup orang lain. Karena hidup kalian itu unik, dan gak ada yang bisa meniru perjalanan kalian selain kalian sendiri.